Di kampung saya ada orang meninggal dunia diazankan di dalam liang lahat. Apa begitu juga demikian juga kelahiran bayi. Kalau laki-laki diazankan, kalau perempuan diikomatkan. Jadi pertama mengenai azan, azan kita tahu disyariatkan tatkala waktu-waktu salat ya, waktu-waktu salat ya. Ada hadis tentang mengadzankan bayi baru lahir, hadis ini diperselisihkan. Banyak ulama mendhaifkannya. Namun sebagian salaf mengamalkan hadis ini sehingga kalau ada bayi lahir diadzankan. Dan ini pendapat sebagian salaf. Dan Syekh Utsaimin juga menyebutkan dalam pembahasan ini tentang tidak masalah bayi dilahirkan kemudian dikumandangkan, karena di antara fungsi adzan adalah membuat setan lari. Membuat setan apa? Lari. Tadi kita sebutkan begitu setan dengar adzan dia lari terkentut-kentut. Jadi setan takut dengan dikumandangkan adzan. Makanya meskipun hadisnya lemah tetapi dikuatkan dengan makna tersebut, maka sebagian salaf mereka berpendapat anak bayi lahir dikumandangkan adzan agar yang pertama didengar adzan dan agar setan tidak mengganggunya. Ya, jadi adzan aja ya. Enggak usah iqamat ya. Perempuan iqamat enggak, laki-laki perempuan diadzankan ya. Bagi yang mengamalkan perkara ini maka silakan, ada salafnya dan ada sisi pendalilannya. Bagi yang tidak melakukan juga tidak mengapa. Nah, sebagian ulama lebih berlapang lagi. Pokoknya kondisi begini adzan di antaranya tatkala orang hendak dikubur diadzankan juga. Mereka menggunakan logika itulah sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagaimana bayi baru pertama dilahirkan yang dia dengar adalah adzan di atas muka bumi ini, dan tatkala dia ingin meninggalkan bumi ini yang pertama kali hendaknya dia, yang terakhir kali dia dengarkan juga hendaknya apa? Adzan. Tapi ini hanya sekedar analogi. Dan ini tidak ada dalilnya. Ini tidak. Tapi kalau kita katakan apakah ada ulama berpendapat demikian? Ada. Namun tidak ada dalilnya sama sekali, maka tidak dianjurkan melakukan demikian. Tidak dianjurkan mengadzani seorang tatkala hendak dikuburkan. Apakah boleh mengerjakan salat qobliyah saat adzan dikumandangkan? Jadi sunnahnya kalau adzan dikumandangkan, ya kita jawab adzan tersebut. Jadi salat qobliyah itu dikerjakan tatkala waktu salat masuk. Kalau waktu salat masuk berarti kita sudah boleh salat apa? Qobliyah. Seharusnya kalau ditanya boleh atau tidak, maka boleh. Saat adzan dikumandangkan kita boleh saja salat qobliyah. Apalagi kita tahu ini masjid begitu habis azan langsung qomat misalnya. Tetapi sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya kalau kita dengar azan kita jawab dulu. Dan tidak boleh seorang salat qobliyah sebelum masuk waktu salat. Misalnya salat duhur jam 12. Kalau sudah masuk jam 12, sudah azan atau belum, kita sudah boleh apa? Salat qobliyah. Yang penting sudah masuk waktu apa? Salat duhur. Tapi jangan salat duhur setengah 12, itu bukan salat duhur, namanya salat duha. Ya. Jadi salat qobliyah itu dikerjakan setelah masuk apa? Waktu. Qobliyah subuh dikerjakan setelah terbit fajar. Qobliyah zuhur dikerjakan setelah masuk waktu apa? Zuhur. Tetapi kalau pas kita kerjakan dikumandangkan adzan tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tahu adzan, mending kita jawab adzan dulu, jawab adzan selesai baru kita apa? Salat qobliyah. Hal ini berbeda kalau salat Jumat. Kalau salat Jumat kita masuk masjid pas adzan, salat saja, salat tahiyatul masjid. Jangan tunggu adzan selesai. Ini diantara kesalahan. Kenapa? Karena begitu adzan selesai khatib berkhutbah, paham? Sementara kita wajib mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Maka begitu adzan dikumandangkan kita salat tahiyatul masjid. Manfaatkan waktu sehingga begitu selesai adzan kita bisa mendengarkan khatib secara apa? Sempurna. Saya ulangi, kecuali salat Jumat, kalau kita masuk masjid tatkala adzan dikumandangkan adzan kedua, maka kita langsung aja salat. Apa ada larangan salat pas berbarengan dengan adzan? Tidak ada larangannya, enggak ada. Yang penting sudah masuk waktu. Kalau salat 5 waktu harus ada masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu tidak sah, karena syarat salat adalah masuk waktu. Dan apa akhwat kalau salat harus mendengarkan iqamah lebih dahulu? Enggak ada. Kalau sudah waktu duhur, akhwat salat sendiri enggak perlu nunggu qomat di masjid. Enggak ada hubungannya. Dia qobliyah, dia salat selesai, masak lagi ya. WhatsAppan lagi setelah itu. Jadi enggak usah nunggu qomat di masjid. Pokoknya sudah mau salat jam 12 duhur, 12 lewat 5, masuk
Sudah dia salat qobliyah, kemudian dia salat zuhur 4 rakaat, sudah selesai. Zikir selesai. Meskipun di masjid belum qomat, meskipun di masjid belum azan. Paham? Akhwat enggak ada hubungannya dengan masjid. Akhwat hubungannya dengan waktu salat. Apabila ada azan di TV dan di masjid, mana yang harus dijawab? Kalau azan di TV itu azan rekaman. Kalau azan rekaman tidak harus dijawab. Yang dijawab azan asli kita dengar. Kecuali azan di TV itu live, kita boleh jawab. Azan di radio live, kita boleh jawab. Tapi kalau azan tersebut hanya sekedar rekaman, tidak perlu dijawab. Itu hanya rekaman. Apakah dalilnya ketika orang berangkat haji dikumandangkan azan? Ini sama. Ini enggak ada dalilnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sudah lahir 40 tahun yang lalu, sudah diadzankan. Enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Sebagian pendapat ada, tapi kita tanya dalilnya ada enggak? Kalau kita membuka pendapat, ada aja pendapat tersebut. Seperti di pendapat azan sebelum dikuburkan, tetapi enggak ada dalilnya. Beda dengan azan tatkala lahir, itu ada dalilnya, cuma hanya diperselisihkan dhaif atau hasan ya. Dan kemudian ada amalan salaf sehingga lebih ringan perkaranya. Tapi kalau di kuburan enggak ada dalilnya. Bagaimana caranya berlindung agar setan tidak mengganggu salat? Apa pertama sebelum salat kita bertawuz? Tidak bertawuz dalam salat. Jadi Allahu Akbar iftitah, kemudian kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Jadi setelah doa iftitah. Ustaz, saya suka lupa sudah berapa rakaat dalam salat. Lanjutin aja, kan ada kaedahnya. Dengar nanti dalam kajian, cari di YouTube. Kajian judulnya Sujud Sahwi. Ustadz Firanda Sujud Sahwi. Ada ceramah saya tentang sujud sahwi. Jangan ngulang-ngulang ya. Setiap lupa, ulang lagi dari awal. Setan senang, ini. Kerjain lagi. Lupa lagi. Kasihan. Jangan dikerjain setan. Ya. Kita ngerjain setan, jangan setan ngerjain kita. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.